akhirnya ramai. Ramainya luar biasa. Siapa pembunuh, siapa pelaku, orang yang kejam sekali melakukan perbuatan tersebut. Akhirnya orang-orang Israel meminta kepada Nabi Musa alaihi salam untuk menunjukkan siapa pelakunya. Siapa pelakunya? Nah, akhirnya Nabi Musa meminta kepada Allah dan Allah memberikan tugas untuk menyembelih sapi. Pendek cerita, nah ini saya nggak mau bahas panjang. Pendek cerita, sapi ini sapi yang sangat unik. Kita mungkin tidak pernah melihat keunikan sapi tersebut. Dilihat ini nyenengin, nggak terlalu gede, nggak terlalu kecil. Yang lihat sapinya pasti kesemsem. Tahu kalau di sini apa Pak Sihono si kesemsem itu? Kepencut. Oh, sana nanya orang sini kok kepencut. Bahasa Betawi kepencut apa? Tertarik. Tertarik. Oh ya. Jadi sapinya ini luar biasa. Nah, akhirnya sapinya di mana? Nah, ini nanti kisah yang bakal saya jelaskan terkait anak yang sangat berbakti. Saya yakin di Kelapa II tidak ada anak yang seperti ini. Di dalam tafsir Marah Labid di sana dijelaskan ruwiya annahu kana fi bani Israel syaikhun salihun lahu ibnun wa lahu ijlah. Di zaman Bani Israel ini ada orang yang salih, orang yang baik. Nah, bapak ini punya anak yang luar biasa, masih kecil, taatnya ini luar biasa. Di samping itu, bapak ini memiliki sapi. Sapinya ini nggak diangon di kandang. Kalau di sini masih ada yang angon sapi nggak Pak Siono? Nggak ada ya Pak Hajian ya? Oh nggak ada. Ya, sapinya ini dilepas di hutan. Nah, ternyata orang yang soleh ini punya doa amalan khusus. Doanya apa? Allahumma ya Allah inni istauda'tuka hadhil ijlah. Ya Allah, aku titipkan kepada engkau ya Allah sapi ini. Jadi sapinya ini dititipkan ke Allah. Jadi lepas di hutan aja. Akhirnya apa? Anak tersebut nanti ketika dewasa akan yang ngambil sapi tersebut. Anak tumbuh mulai besar. Dan anak tersebut dikenal sangat berbakti kepada ibunya. Nah, tadi di awal saya singgung, di Kelapa II pasti nggak ada. Saya belum pernah nemu orang yang sebaik ini. Anak muda yang taat ibadah, membagi waktunya setiap malam ini menjadi 3. Sepertiga pertama digunakan untuk sholat. Sepertiga yang kedua dibuat istirahat. Dan sepertiga yang lainnya dibuat jaga ibunya. Ada nggak kira-kira di sini Pak Solihin? Orang anak sekarang itu kan seharian mulu sampai malam mainannya lato-lato, tok. Walah, baru bisa 3 kali belum hebat. Ya, kalau sudah sampai 10 kali tok. Wah, ini baru hebat. Uniknya fenomena lato-lato ini tidak hanya ke anak-anak. Saya ngeliat di mana-mana ini ternyata ya jam 8 anaknya disuruh sama maknya, nak wes sudah malam istirahat. Nah, ini mak lato-latonya mak. Anak istirahat tidur. Ternyata ini kepo gimana caranya main lato-lato ya. Akhirnya maknya nyoba tok. Wah baru tok. Nah nggak lama kemudian bapaknya pulang. Iki wes tuwa iki main lato-lato ya. Wes turu mak, tidur mak sana mak tidur.
Nah, maknya tidur. Bapaknya setelah istirahat nyoba main lato. Namanya bapak-bapak kepo. Bocah-bocah kepada pinter banget main lato-lato. Akhirnya nyoba. Tok-tok. Wah, aman. Setelah itu tok-tok. Nah, talinya lepas. Akhirnya kena jidatnya. Dan latonya nggak tahu ke kolong mana lah. Kolong bale atau mana. Akhirnya apa? Kebingungan. Besok ini kalau lato-latonya nggak ketemu, saya ditanya sama anak saya, jawabannya apa ini? Wah, bikin skenario ini. Malu lah, mosok bapak main lato-lato nggak bisa. Nah, pagi harinya akhirnya anaknya bangun, Mak, lato-lato saya kok nggak ada ya, Mak? Setelah dicari lato-latonya hilang satu. Tahu nggak, Mak, lato-latonya di mana, Mak? Nggak tahu, Mak. Tapi anehnya, maknya ditanya bingung. Bapak kok jidatnya benjol ini kenapa ini? Nah, Pak, kenapa benjol? Semalam saya kejedot pintu katanya. Nah, bapaknya ini bohong ini. Akhirnya lama kelamaan, wah, namanya istri kan pinter ngulik ini. Suami kan paling susah. Bohong di hadapan istri itu paling susah. Akhirnya, walah, mak tahu ini. Ternyata bapak kan yang semalam ini main lato-lato, akhirnya kena jidatnya. Wah, ini fenomena anak sekarang. Nah, kembali lagi ke pokok permasalahan. Anak tadi yang taat kepada ibunya luar biasa. Malamnya dibagi 3. Pagi harinya nyari kayu di hutan untuk dijual ke pasar. Setelah mendapatkan hasilnya, ternyata anak tersebut juga membagi 3. Sepertiga dari hasil menjual kayunya ini diberikan kepada orang tuanya. Sebagian sepertiga lagi disedekahkan. Dan sepertiga buat makan. Ada nggak orang sini kayak gitu? Nggak ada, saya jamin. Nggak ada, nggak bakal ada. Nah, akhirnya ibunya ini kasihan. Ini sudah capek siang malam nyari kayu, hasilnya nggak seberapa, tapi kamu baiknya luar biasa. Saya ingat wasiat bapakmu dulu, Nak. Kamu ambil sapinya yang ada di hutan sana. Ya, Mak. Terus diapain, Mak? Sapi itu nanti kamu jual ke pasar ya. Oh iya, Mak. Bikam, berapa harganya, Mak? Ya. Kalau sekarang harga sapi berapa kira-kira? Oh ya wes 20 juta. Wes. Ya wes. Sapinya bawa ke pasar jual 20 juta. Tapi sebelum dijual kamu harus musyawarah dulu nanti harganya berapa. Oh iya, Mak, siap. Akhirnya apa? Anak tersebut geret bahasa sini apa? Narik sapinya. Sapinya ditarik kegrek. Di jalan ketemu orang. Nah, sapimu bedol piro? Sapimu dijual berapa? Tadi pesen mak saya disuruh jual 20 juta. Oh, 20 juta. Oke, saya beli 30 juta ya. Berapa, Pak? 30 juta. Maaf ya, Pak, tadi wasiat ibu saya suruh jual 20 juta. Saya nggak boleh menjual kalau belum musyawarah, belum izin sama ibu saya. Saya pulang dulu ya, Pak, saya nanya. Sapinya dibawa pulang lagi. Padahal sudah ditawar 30. Nah, kalau orang sini sapi disuruh jual 20 juta, ada yang nawar 30 juta, sikat 10 juta langsung. Itu kalau orang sini. Nah, uang tipnya 10 juta lagi. Akhirnya apa? Lagi sapinya digeret lagi. Ini sapinya, Mak. Loh, sapinya nggak laku ya? Laku, Mak, sebetulnya. Cuma tadi itu ada yang nawar 30 juta. Mak kan nyuruhnya 20 juta. Terus gimana, Mak? Ya wes, ntar kalau ketemu orang tersebut, kamu jual 30 juta. Oh iya, Mak. Ditarik lagi ke pasar. Grek.
Nah, ketemu orang itu, Bikam, mau dijual berapa nak? Pesan ibu saya tadi disuruh jual 30 juta. Ya wes, saya bayar 100 juta. Balik lagi. Oh, namanya dasar anak baik, nggak orang kayak anak sini. Ditarik lagi, pulang lagi. Lah, nggak laku lagi toh. Laku mak sebetulnya mak. Cuma emak kan tadi sudah ngomong pesannya mak jual 30 juta. Emang ditawar berapa? Dijual 100 juta pak. Kok nggak dijual? Ntar kalau ketemu orang itu nawar 100 juta, kasih koknya. Wah, balik lagi ke pasar, egrek. Ketemu orang tersebut. Piye, berapa nak jadinya? 100 juta. Ya wes, saya bayar 200 juta. Namanya pesen orang tua, anak saking taatnya. Cuma terakhir emaknya sudah ngasih wejangan. Nanti kalau orang tersebut ngasih harga yang lebih tinggi, tanya, mau apa sih, niat ngerjain atau apa? Wah, emaknya ini termasuk orang yang mukasyafah, diberikan pengetahuan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, nanti kalau ketemu orang itu, sebetulnya itu orang tersebut ingin ngetes kamu. Ngetes apa? Ngetes bahwa ketaatan seorang anak kepada orang tuanya, barokahnya luar biasa. Pendek cerita, anak yang saat taat kepada orang tuanya ini ternyata diberikan keistimewaan. Sapi tersebut lagi dicari sama orang-orang Israel. Harganya sangat fantastis. Harganya setelah disembelih, dikulitin, ini akan diisi emas. Kira-kira ada berapa kintal, berapa ton mungkin, saking gedenya sapi. Nah, emasnya ini sangat mahal, luar biasa. Maka dari sini ini penting, orang yang taat kepada orang tuanya, mumpung masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia, barokahnya ini luar biasa besarnya. Nah, ini penting kita telaah, kita pelajari. Orang yang taat kepada orang tua, niscaya hidupnya akan mulia. Ini ilmu titen. Di antaranya adalah birru aba'akum tabirrum abna'ukum. Berbuat baiklah kalian kepada orang tuamu, niscaya anak-anakmu nanti akan membalas kebaikanmu. Kalau anaknya belum bisa, nanti keturunannya akan ada yang balas kebaikannya. Salah satu cara berbuat baik kepada orang tua diantaranya adalah adanya acara khataman Al-Quran seperti ini. Dan yang kedua, orang tua yang sudah meninggal dunia melihat anak-anaknya yang sering kumpul orang solih, alim ulama, para habaib, ini barokahnya juga besar. Minimal kita seneng aja itu barokahnya besar. Bahkan Imam Asy-Syafi'i, beliau ini sangat senang terhadap keturunan-keturunan Nabi. Bahkan di syairnya yang berbunyi, alun nabi zariati wahu ilaihimu wasilati arju bihim utiya ghadan biyadil yamini sahifati biyadil yamini sahifati. Imam Syafi'i itu sampai dibuat wasilah keluarga Nabi, alun Nabi zariati, keluarga Nabi, keturunannya dari jalur Sayyidina Hasan maupun Husain, ini aku jadikan sebagai sarana, wasilah dekat dengan Allah, dekat dengan Rasulullah. Kenapa Imam Asy-Syafi'i bertawassul kepada keturunan Nabi? Ternyata barokahnya besar. Walaupun kita belum bisa hadir di majelisnya, walaupun kita belum bisa hadir untuk ngaji, minimal
seneng, minimal cinta. Ternyata barokahnya ini besar sekali. Bahkan kalau kita teliti, tadi saya sempat nelaah kitab karyanya Mbah Maimun Zubair, Maslakut Tanassuk. Di kitab ini Mbah Maimun Zubair sampai meneliti bahwa keturunan-keturunan Nabi ini banyak menjadi ulama hebat. Di antaranya adalah ulamaul batin, ulama-ulama yang mengajarkan ilmu tasawuf, mengajarkan ilmu batin atau akhlaknya ini luar biasa. Contohnya adalah kita mengenal ada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Dari jalur bapak ini dari keturunan Sayyidina Hasan, dari jalur ibu dari Sayyidina Husain. Menjadi ulama hebat, pendiri tarekat Qadiriyah. Ada juga Imam Asy-Syadzili. Ya, ini termasuk zuriyah jalur bapak ke Sayyidina Hasan, pendiri tarekat Syadziliyah. Ada lagi Sayyid Badawi yang kita kenal dengan sholawat Nuril Anwar. Ada lagi Imam Abdus Salam bin Mashish. Ini orang top. Kalau yang pernah santri biasanya mengenal sholawat Mashishiyah. Ini sholawatnya josnya luar biasa. Bahkan kehebatan Imam Abdus Salam bin Mashish ini mampu mengkader santri-santrinya, terutama menjadi wali kutub. Ada 3 santrinya yang menjadi wali kutub. Yang pertama adalah As-Sayyid Badawi, yang kedua Imam Ibrahim Ad-Dasuki, dan yang ketiga adalah Imam Asy-Syadzili. Nah, ini tokoh ulama yang banyak hizibnya, mulai hizib Nasor, hizib Bahr, maupun hizib-hizib yang lain. Nah, ini ulama-ulama hebat keturunan Nabi Muhammad. Minimal kita seneng. Makanya saya senang sekali. Sekarang kan lagi tren. Seperti yang kemarin saya sampaikan waktu di Ar-Royan. Natawassal bil hubaba wal batulil mustatabah wan nabi thumma sahabah fa'asa da'wa mujabah. Natawassal, kami bertawassul bil hubabah, kepada Siti Khadijah yang disayangi, tercinta. Wal batul, dan putrinya. Siapa itu? Siti Fatimah. Yang ketiga, bertawassul kepada Nabi dan sahabatnya. Ternyata ini sebagai sarana doa kita ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mungkin orang-orang sini, sebagian orang Betawi ada yang mengamalkan rotib atau yang mengamalkan wiridan pendek. Li khamsaton. Oh, hafal kan Hajiani? Wah. Ini kalau ngerti artinya, ini tawassul kepada 5 orang. Li khamsatun utfi biha harral wabail hatimah. Jadi kita bertawassul agar terhindar dari neraka. Salah satunya adalah Al-Mustafa. Kita bertawassul kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal Murtado, dan Sayyidina Ali. Wabnahuma, dan putranya Hasan dan Husain. Wal Fatimah, Siti Fatimah. Maka kalau kita faham doa ini, kenapa sih selamat dari kebakaran, selamat dari musibah. Oh, ternyata orang-orang tua dulu ini ngajarin doa ampuh. Sayangnya kita tidak paham gunanya untuk. Oh, ternyata begitu ya Pak Sihono ya. Oh iya. Nah, minimal tadi salah satu bakti kita kepada orang tua, kirim doa, kirim pahala ngaji kita. Yang kedua, seneng orang-orang baik. Nah, ini pembahasan yang pertama, dan yang kedua terkait nisfu Sya'ban. Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, beliau ini pernah menyampaikan, kita sebagai umat Islam seharusnya mengerti
dan memahami ada 5 malam yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya adalah malam nisfu Sya'ban. Kapan Pak Siono? Malam Rabu. Malam Rabu, besok. Ya, besok. Tanggal 12. Kapan besok? Malam itu malam 15. Nah, nisfu Sya'ban ini luar biasa banyaknya. Di antaranya adalah kalau kita mau berdoa, insya Allah akan mengkabulkan doa yang kita panjatkan. Pertanyaannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan dalam berdoa setiap malam. Cuma sayangnya adalah di sepertiga malam. Tapi kalau nisfu Sya'ban ini, nah ini habis isya pokoknya donga sing akeh. Doanya nggak bisa bahasa Arab, pakai bahasa Betawi. nah, sebisanya. Betawi boleh, bahasa Indonesia, bahasa Jawa ya Allah. Ya Allah, saya belum punya calon ya Allah, mudah-mudahan saya ketemu jodohnya. Ya Allah, yang kepengen nambah mudah-mudahan bisa nambah. Amin. Nambah apane padahal nambah ban yang awalnya roda 2 menjadi roda 3. Roda 3 berarti apa? Nah, ini doa yang serius, nambah mudah-mudahan. Anak yang sekolah bisa kebuka ilmunya, yang sakit bisa sembuh, usahanya biar lancar, hutangnya kebayar. Nah, ini penting. Nah, dan keistimewaan umat Nabi ini sangat gampang lah pokoknya. Saya tidak bosan-bosan keistimewaan umat Nabi. Di antaranya, kalau di hadis riwayat Imam Muslim, nahnul akhirun as-sabiqun. Umat Nabi ini umat yang terakhir tapi masuk surga duluan. Paling gampang. Maka sering sekali saya membuat tamtsil, perumpamaan. Datang telat, pulang cepat, bawa ya wes iku umat Muhammad. Paling gampang. Ya. Nah, kalau orang sekarang kan Jumatannya telat. Nah, pulangnya cepat karena di belakang. Setelah itu antri enak nggak? Oh, enak. Nah, maka dari sini ya kehadiran di majelis ini kita bisa silaturahim kepada Pak Kiai Nawawi. Mudah-mudahan kita semuanya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang punya hajat mudah-mudahan terkabul hajatnya. Mari kita akhiri dengan baca sholawat burdah bersama-sama. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muhtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir